manusia ke hewan. Bapak dan Ibu pernah dengar penyakit rabies? Rabies ini ada di hewan apa, Bapak Ibu? Anjing, salah satunya. Apakah bisa menular ke manusia? Dengan cara apa, Bapak Ibu, penularannya? Digigit. Artinya perpindahan penyakit dari hewan ke manusia itu bisa dan dimungkinkan. Contohnya di rabies. Kemudian kalau misalnya di hewan sapi misalnya, apakah ada, Bapak Ibu, hewan yang sapi menularkan penyakit ke manusia? Belum tahu. Ada, Bapak Ibu, tapi syukurnya hingga saat ini belum ada di Bali dan jangan sampai ada di Bali. Kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya antraks, penyakit antraks, itu berasal dari hewan sapi, di mana gejalanya ya mengeluarkan darahnya darah merah gelap yang keluar dari lubang-lubang alami seperti lubang air mata, lubang hidung, mulut, telinga, dan lubang alami lainnya. Kemudian sapi tersebut mati. Seandainya sapi tersebut belum mati kemudian dipotong dan dikonsumsi dagingnya oleh manusia, ya resikonya manusia juga bisa mengarah ke sana kalau memang kondisinya sudah benar-benar parah. Tapi untungnya sampai saat ini untuk antraks tidak masuk ke Bali dan jangan sampai masuk ke Bali, Bapak Ibu. Oleh karena itu penerapan biosecurity ini penting untuk dilakukan. Nah, selain antraks, mungkin kalau di babi pernah mendengar penyakit ASF, Bapak Ibu? Atau yang menyebabkan babi mati mendadak. Jadi di Bali ini kalau bicara terkait ASF itu bisa dibilang tinggi kasusnya. ASF niki kepanjangannya nggak usah dihafalkan, Bapak Ibu. ASF, African Swine Fever. Virus ini atau penyakit yang disebabkan oleh virus niki berasal dari Afrika, Bapak. Bayangkan Afrika ke Indonesia jauh nggak kita? Jauh sekali ini. Artinya penularan itu nggak mungkin kan dari babi di Afrika renang ke Indonesia, itu nggak mungkin. Pasti dibawa melalui perdagangan atau manusianya. Nah, itu bisa masuk ke dalam ruang lingkup biosecurity juga. Ya, ini kok ASF. Pernah dengar lagi yang namanya flu burung, Bapak Ibu? Flu burung ini di hewan apa? Nah, ayam, unggas, burung-burung gitu. Itu menular ke manusia nanti? Tidak. Menular nanti kan? Menular pada waktu itu. Kalau tidak salah sekitar 2003 hingga sebelum 2010, kasus flu burung di Indonesia memang terpusatnya di Jawa karena penghasil ayam potong dan ayam petelur itu sangat besar di sana. Jadi kasus untuk flu burung sangat tinggi dan itu mengakibatkan kematian juga, baik di hewannya dan manusianya. Artinya nanti pada tahun itu, tahun yang lalu-lalu itu, untuk konsep biosecurity ini tidak dijalankan dengan sepenuh hati atau maksimal. Alhasil penyakit-penyakit yang berasal dari hewan ini sampai menular ke manusia atau bahkan sebaliknya. Yang paling baru ini kita semua juga pernah merasakan COVID-19, Bapak Ibu. Ada yang pernah kena COVID di sini, Bapak Ibu? Yang pernah ini 2 kali, tapi Tenggara alhamdulillah masih selamat. Gimana Pak ya? Mau makan hidup segan mati tak mampu. Jadi memang untuk COVID-19 maka memang awalnya berasal dari wilayah-wilayah yang tidak mau menyebutkan negaranya, tapi ini biasanya diakibatkan oleh mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan yang tidak seharusnya dikonsumsi. Contoh, aturan ini konsumsi ular, konsumsi anjing, konsumsi kucing, kelelawar dan sebagainya. Di negara-negara luar Indonesia sana banyak yang melakukannya. Tapi kita tidak tahu penyakit apa yang ada di hewan-hewan itu. Jadi setelah dikonsumsi manusia,
penyakit itu mengalami penyesuaian diri. Kalau anggap tiang penyakit nih, tiang sudah menginfeksi manusia, gimana caranya tiang menginfeksi manusia lainnya biar lebih greget misalnya. Itu adalah pola hidup dari yang namanya penyakit, khususnya virus. Jadi penyesuaian diri terhadap lingkungan dan makhluk hidup itu sangat tinggi dan sangat cepat sekali. Oke, jadi bahaya. Oke, Nika masuk ke dalam ranah zoonosis. Jadi nanti Bapak Ibu, zoonosis penyakit yang menular dari manusia ke hewan atau hewan ke manusia. Nika artinya dari zoonosis. Yang ketiga adalah agen penyakit. Nah, agen penyakit artinya yang menyebabkan penyakit itu berasal dari virus. Yang pertama virus, yang kedua bakteri, yang ketiga parasit, dan yang keempat adalah jamur. Kalau virus dan bakteri yang ukurannya kecil-kecil sekali. Kalau parasit niki biasanya cacing, baik itu cacingnya ataupun telurnya yang bisa menular di dalam saluran pencernaan maupun di saluran darah, dan ada beberapa yang masuk ke saraf kita hingga ke otak. Itu disebabkan oleh yang namanya parasit. Kalau misalnya jamur, penyakit bukan panu Bapak Ibu. Kalau panu ini kan memang diakibatkan oleh jamur, cuma itu kan lebih ke kulit. Kalau yang ini jamur itu lebih ke ada bagian namanya spora, itu yang menularkan atau yang penyebab dari penyakit yang diakibatkan oleh jamur. Jadi tidak usah dihafalkan. Yang penting agen penyakit Nika disebabkan kalau tidak virus, ya bakteri, ya parasit, ya jamur. Tapi kejadian paling tinggi Nika disebabkan oleh virus sama bakteri, karena ukurannya sangat kecil dan tidak memungkinkan untuk dilihat menggunakan mata telanjang. Yang keempat adalah host, artinya tuan rumahnya, itu biasanya hewan dan manusia. Next. Nah, kepentingannya apa? Urgensinya apa? Jadi biosecurity ini penting dalam melindungi kesehatan global, kesehatan semuanya, baik itu manusia, baik itu hewan dan tumbuhan, lingkungan, Bapak Ibu. Khususnya untuk memanajemen risiko yang lebih efektif terhadap penyakit. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekalipun mencegah itu mengeluarkan biaya, tapi biaya itu jauh sekali lebih kecil, jauh lebih sedikit daripada kita mengobati. Oke, next. Ancamannya ini selalu muncul dan menyebarnya penyakit infeksius baru. Jadi yang namanya penyakit itu akan selalu update Bapak Ibu. Jadi tidak hanya aplikasi di handphone yang akan selalu update, tapi untuk penyakit itu pasti akan selalu update, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bisa saja yang namanya cacar. Kalau sekarang ini sedang ramai penyakit cacar, Bapak Ibu. Tapi cacarnya ini berasal dari monyet, namanya monkeypox. Nah, baru saja per awal bulan ini untuk WHO atau Badan Kesehatan Dunia ini sudah menetapkan monkeypox atau cacar monyet ini berbahaya bagi manusia karena kejadiannya sangat tinggi. Lagi-lagi untuk cacar monyet ini berasal dari Afrika juga. Jadi seperti cacar pada umumnya, cuma cacarnya itu tidak lebih parah sekali Bapak Ibu. Jadi wajah itu full dengan benjolan cacar. Kalau misalnya cacar pada manusia pada umumnya, ini kan cacar masih ada jarak satu sama yang lainnya, kalau Bapak Ibu pernah kena cacar. Tapi kalau dari monkeypox atau cacar monyet ini itu full, misalnya satu muka itu full cacar semua. Jadi jangankan disentuh, kena angin saja sudah perih sekali. Next. Nah, kita masuk ke biosecurity. Jadi anggap ini adalah kandang. Oke. Jadi apa saja yang terkait dengan biosecurity? Yang jelas manusianya, atau Bapak Ibu para peternak. Kemudian yang kedua di sini ada lalat. Kemudian angin, udara, debu itu termasuk di dalamnya. Kemudian ada hewan-hewan lain yang
selain hewan diternakan, misalnya Pak atau Bu memelihara babi, ternyata di sana ada hewan kucing atau anjing yang masuk atau tikus, itu sangat berpotensi untuk membawa penyakit dari luar. Oke. Atau misalnya memelihara sapi, tapi di sana ada tikus, ada kecoa. Oke. Kita tidak tahu apakah kecoa atau tikus itu membawa penyakit atau tidak. Tentunya pasti membawa penyakit. Nah, kemudian kalau terkait biosecurity ini juga ada pakan, ada air, kemudian terkait vaksin. Nah, Bapak Ibu yang punya babi, sapi, ayam sudah pernah divaksin semuanya? Vaksin apa kalau yang di babi, Pak? Tapi sudah nggih. Nah, kalau di babi ini kan vaksin ASF yang tadi. Kalau di sapi vaksin apa? Oke, kalau vaksinnya nih karena kita juga sudah melalui penyakit ini, jadi penyakit mulut dan kuku. Oke, jadi ada kropeng atau penebalan kulit di daerah mulut sama kuku kaki. Itu dilakukan vaksin. Oke, kemudian kendaraan. Kalau Bapak Ibu melihara ternaknya nih di belakang rumah, tapi bagaimana nih? Atau ada kandang tersendiri? Oke, jadi walaupun itu di belakang rumah atau bahkan kandang sendiri, itu akses ke sana baik itu untuk manusia ataupun kendaraan lain, misalnya truk atau pickup atau sepeda motor, itu juga harus dibatasi. Karena kita semua tidak tahu, lagi-lagi tidak tahu nih, apakah di roda motor itu ada penyakitnya apa tidak. Oke. Next. Nah, ini untuk gampangnya kita dalam memahami yang namanya biosecurity, kita bagi menjadi 3 zona. Ada zona merah, zona hijau, dan zona kuning. Oke, seperti lampu merah. Kalau zona merah ini area kotor. Kalau zona kuning, zona transisi di antara zona merah sama hijau, zona tengah-tengahnya, zona perantaranya. Kalau di zona hijau ini adalah di area produksi, area yang bersih. Next. Nah, untuk penyebab penyakit ini tadi juga sudah dijelaskan: populasi, pergerakan perdagangan, hewan manusia, lingkungan, hygiene sanitasi, resistensi. Memelihara hewan, baik itu babi, kemudian ayam atau sapi, seiring bertambahnya waktu, jumlahnya semakin banyak atau semakin dikit, Bapak Ibu? Semakin banyak ya. Kenapa kok semakin banyak kira-kira? Tapi Bapak Ibu, karena untuk menambah pemasukan juga. Dengan memelihara hewan yang banyak, maka daya jualnya juga semakin besar. Memelihara babi 5 sama memelihara babi 10, untungnya banyak mana? Babi 10. Sama memelihara sapi, ayam dan sebagainya juga sama. Jadi artinya populasi atau jumlah dari hewan yang dipelihara itu akan mempengaruhi kejadian penyakit juga. Karena apa? Ya karena kalau misalnya lebih sering dilakukan jual beli, artinya banyak orang yang keluar masuk di sana. Entah itu membawa hewan datang atau membawa hewan pergi dari peternakan itu, atau bahkan ada manusia lain yang datang tawar menawar, berapa nih harganya, atau Pak pasti datang, dan itu potensi terjadinya penyakit masuk di sana. Kemudian untuk lingkungan, artinya iklim yang terlalu panas atau terlalu dingin, atau panas dan dingin dalam sehari dijadikan satu, musim yang tidak jelas, itu menjadi potensi terjadinya penyakit. Tidak usah jauh-jauh ke hewan, ke kita sendiri, Bapak Ibu misalnya di musim panas tiba-tiba hujan terus langsung panas lagi, sakit apa tidak Bapak Ibu? Ya, karena lingkungan itu juga berpengaruh di sana. Kemudian selanjutnya ada yang namanya hygiene dan sanitasi. Ini lebih ke kebersihan. Kemudian air, limbah, ada genangan air, becek, lembab, itu masuk ke dalam hygiene sanitasi. Sebaiknya peternakan itu atau kandang itu kondisi lantainya tidak boleh yang namanya becek atau lembab.
dindingnya, atapnya itu juga sama. Jadi harus terlewati oleh udara yang segar. Kalau misalnya udaranya itu bau, apalagi kotorannya numpuk di sana, itu akan menjadi peluang masuk penyakitnya. Kemudian yang selanjutnya adalah resistensi antimikroba, artinya Bapak Ibu pernah minum antibiotik. Untuk apa, Pak? Nah, bukan. Berapa lama biasanya? Berapa hari? 3 hari. Seandainya diberikan dosis selama 3 hari, ternyata Pak nanti ampura minumnya selama 1 bulan. Apa kira-kira yang terjadi? Yang terjadi adalah saat Pak misalnya setelah minum 1 bulan itu, di kemudian waktu atau tahun depannya itu mengalami penyakit serupa, kemudian diobati menggunakan obat yang tadi diminum itu, obatnya tidak akan mempan, atau obatnya sudah tidak manjur lagi. Artinya apa? Artinya kalau memberikan obat atau antibiotik itu harus sesuai dengan dosis, sesuai anjuran dari dokternya. Nah, untuk langkah praktis implementasi biosecurity-nya ini sangat penting untuk melindungi hewan serta keamanan industri pangan dan pertanian, Bapak Ibu, dari hama dan penyakit. Nah, untuk langkah praktisnya ada berupa izin usaha, artinya ya secara birokrasi pasti ada niki. Kemudian memiliki sistem identifikasi ternak, ketahui tanda penyakit, memiliki rencana biosecurity yang seperti kita jelaskan tadi. Manajemen peternakan, artinya di dalam kandang itu harus seperti apa, harus bersih misalnya Bapak Ibu. Yang keluar dan yang masuk harus dalam pengawasan semua, dan semuanya harus dalam kondisi yang bersih. Kemudian harus keluar dan masuk peternakan. Nah, untuk izin berusaha, kemudian sistem identifikasi ternak niki sudah ada aplikasinya, cuma biasanya para peternak niki pernah manggil dokter hewan Bapak Ibu yang beternak. Ini biasanya aplikasi niki sudah dijalankan oleh para dokter hewan yang bersangkutan. Nah, ketahui tanda penyakit. Seandainya Bapak Ibu melihat hewan ternaknya tidak seperti biasanya, segera laporkan ke dokter hewan terdekat. Artinya misalnya niki adalah kukunya sapi. Jadi kalau misalnya ada kropeng atau penebalan pada kulit kaki atau mulut, segera laporkan ke dokter hewan karena niki masuk ke dalam penyakit PMK. Kemudian misalnya ada sapi atau hewan lainnya yang keluar darah dari lubang-lubang kelaminnya, segera laporkan ke dokter hewan. Ini adalah antraks. Kemudian misalnya punya ayam, kemudian ayamnya niki lehernya kaku atau noleh terus nggak bisa bolak-balik, niki segera laporkan ke dokter hewan. Atau babinya mati, kulitnya memerah dan sebagainya, laporkan langsung ke dokter hewan. Dan niki misalnya punya hewan indukan yang sedang menyusui, ternyata ampura niki misalnya putingnya atau susunya niki besar sebelah, atau kecil sebelah, atau tidak mau keluar, laporkan ke dokter hewan. Penyakitnya niki tidak harus dihafalkan Bapak Ibu, tapi kerjasamanya kita tunggu. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian melihat ketidaknormalan atau melihat ternak tidak biasanya, segera laporkan ke dokter hewan karena niki biasanya mengarah ke penyakit yang berbahaya. Nah, niki untuk manajemen peternakan, jika melakukan kontak dengan hewan yang sakit, cuci tangan, ganti pakaian, dan cuci alas kaki serta perawatan. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu ketemu sapi yang PMK atau babi yang sudah ASF, jangan pegang hewan yang lainnya, karena nanti akan berpotensi menularkan penyakit. Kemudian yang kedua, selalu perbarui catatan pergerakan ternak di dalam dan di luar peternakan. Jadi wonten catatan pembelian, penjualan itu nanti juga untuk dokumentasi Bapak Ibu sekalian. Jadi yang ketiga niki biasanya jarang dilakukan. Jadi ternak yang baru datang di kandang Bapak Ibu sekalian, jangan langsung digabung dengan hewan yang sudah ada di sana.
Jadi pisahkan dulu ya minimal 7 hari atau 1 minggu. Karena dalam 7 minggu itu atau 1 minggu itu atau 7 hari itu dilakukan pengamatan apakah ada ketidaknormalan pada hewan yang baru datang itu atau tidak. Kalau misalnya ada ketidaknormalan, artinya di sini Bapak Ibu sekalian bisa melaporkan ke dokter hewan dan mewaspadai hewan yang baru datang itu terjangkit oleh penyakit. Selain itu misalnya jangan sampai misalnya babi yang baru datang tiba-tiba 7 hari, selama hari kelima itu babinya mati. Bapak Ibu masih bisa klaim ke yang jual, Pak ini kok babinya mati, sudah vaksin ASF nanti belum. Oke, jadi harus dilakukan cek kondisi sebelum digabung dengan hewan yang lain. Nah ini harus keluar dan masuk, artinya anggap di jalan raya itu adalah zona merah. Di parkiran motor niki atau di trotoar adalah zona kuning, di area sini adalah area hijau. Artinya nanti kalau misalnya Bapak Ibu di zona merah itu tidak boleh langsung masuk ke zona hijau, harus parkir motornya dulu, bersihkan tangan, kaki, baju dan sebagainya. Nanti mungkin setelah ini akan kita lakukan peragaan singkat nih terkait cara semprot untuk mendesinfeksi atau membuat bersih manusia sebelum masuk dan keluar dari peternakan. Nah, ini untuk gambarnya di zona merah, zona kuning dan zona hijau. Nah, hal besar ini tidak dicapai secara tiba-tiba, Bapak Ibu. Jadi melainkan melalui perpaduan hal kecil, tapi dilakukan sepenuh hati. Jadi nggak bisa kita membuat hal besar tersebut seperti membalikkan telapak tangan, tapi hal kecil yang kita susun, kita lakukan dengan baik, itu nanti di kemudian hari, kemudian waktu akan kita tuai nikmatnya menjadi hal yang besar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin sebelum selesai, minta tolong ambilkan untuk desinfeksinya. Jadi ini contoh Bapak Ibu mungkin tidak harus menggunakan alat semprot niki, tapi bisa menggunakan alat semprot yang untuk mandikan burung. Nah, isinya ini adalah contoh menggunakan isi air saja. Nanti ke depan kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan niki, cukup campur 1 liter air dicampur dengan 1 tutup botol yang berisikan sabun cuci lantai. Tapi cuci lantainya bukan yang lantai rumah, tapi lantai kamar mandi. Kalau mereknya banyak, bebas menggunakan merek apa saja. 1 tutup botol untuk sabun cuci lantai yang kamar mandi dicampur dengan 1 liter air bersih, kemudian diaduk, kemudian dilakukan penyemprotan untuk manusia dan kendaraan yang mau keluar masuk dari peternakan Bapak Ibu. Tujuannya apa? Karena yang namanya zat kimia niki zat untuk kamar mandi itu bisa membunuh dari bakteri dan virus niki. Nah, semprotnya di bagian mana saja? Sudah mandi deh. Jadi yang pertama dilakukan adalah ini bisa dilakukan ke diri sendiri dari tangannya balik, sampai telapak tangan, nggak usah sampai sini. Kalau misalnya mau mandi sekalian nggak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kaki, baik di atasnya, depan, belakang dan bawahnya. Jadi harus dilakukan penyemprotan. Nah kemudian yang terakhir dari atas, kemudian keliling putar. Jadi tidak harus dilakukan, terima kasih. Tidak harus dilakukan menggunakan bahan yang mahal, tapi di lingkungan kita atau keseharian kita sudah memiliki bahannya. Tapi sesimpel itu bisa menanggulangi terjadinya atau adanya virus, bakteri, parasit dan jamur. Bisa tapi tidak Bapak Ibu nanti kalau misalnya di peternakannya
melakukan atau mengadakan semprotan yang mungkin harganya 10 atau 15 ribu plus sabun yang ada di kamar mandinya Bapak Ibu. Bisa nggak kita? Bisa nggak? Karena apa? Karena yang namanya walaupun kita keluar uang sedikit, tapi untuk hasilnya nanti ya kita sama-sama berharap, sama-sama berusaha agar hewan Bapak Ibu, baik itu babi, sapi, ayam, apapun itu terbebas dari yang namanya penyakit. Mungkin itu saja dari Tiang. Yang kembalikan ke moderator, barangkali Bapak dan Ibu ada hal yang ingin dipertanyakan, silahkan. Terima kasih. Baik, itulah tadi sesi pemaparan materi dan juga sedikit demonstrasi dari Dok Romi yang sangat luar biasa. Terima kasih dokter atas materi dan demonstrasinya. Baik, untuk sesi selanjutnya akan dibuka sesi diskusi. Jika para peserta ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan namanya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ini terima kasih atas waktunya Pak Dr. Romi yang Tiang hormati, dan terima kasih atas pemaparan tadi. Sudah banyak dari Tiang yang dari saya yang tidak tahu menjadi tahu bagaimana kita harus berperilaku untuk memelihara hewan. Yang perlu Tiang tanyakan dari dua penyakit yang Pak Dokter tadi jelaskan, terutama yang mengandung monkeypox dan ASF, keduanya dari Afrika. Ada apa sih sebenarnya kita dengan Afrika? Dan kok Afrika itu sepertinya adalah sumber wabah kita, karena terus terang aja peternakan terutama ASF itu banyak warga masyarakat kami di sini yang sampai kerugian besar, karena sebelum ada ASF banyak masyarakat kami di sini itu memelihara babi. Itu yang kedua, mungkin kalau virus kedua perlu juga Pak Dokter jelaskan yang namanya, karena baru-baru ini sudah penyakit di sini yang Pak Dokter jelaskan itu penyakit kuku dan mulut, karena banyak juga menyerang hewan ternak, termasuk sapi di sini. Yang penyakit kuku dan mulut itu memang dari dinas kesehatan sudah melakukan melakukan vaksinasi. Yang belum saya ketahui itu ASF-nya, dan apakah sudah ada obatnya, sudah ada vaksinnya atau bagaimana, kan? Karena terus terang dari dinas kesehatan hewan di sini juga belum ada yang mensosialisasikan bahwa itu sudah ditemukan atau bagaimana, kan? Setahu masyarakat di sini bahwa ASF itu belum ada obatnya, kan? Karena sampai dulu banyak sampai hewan-hewannya yang kemudian itu yang Bapak jelaskan tadi itu masalah tapi adanya monkeypox itu ya, apa yang cacar monyet itu juga bagaimana cara kita pencegahannya, karena di sekeliling wilayah kami itu memang dihuni oleh monyet, gitu. Karena di pinggir-pinggir kali itu ketupat itu banyak ada monyet di sini. Nah itu yang untuk sanitasi yang Bapak semprotkan tadi kan dikatakan air 1 liter dan obat pembersih kamar mandi. Terus terang kami awam dengan obat pembersih kamar mandi, kan tidak salah juga Pak Dokter demi penjelasannya menjelaskan merek itu sebenarnya, karena masyarakat kami yang lebih diketahui mereknya daripada jenis obatnya. Hanya itu yang bisa ditanyakan. Mudah-mudahan Pak Dokter bisa menjelaskan dan kami menjadi paham. Maaf saja sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Pak Picil. Kebetulan saya juga kepala dusun kawan. Terima kasih waktu yang besar. Baik, untuk peserta yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Semua Pak Ica ya. Mungkin sambil nunggu pertanyaan yang lain yang coba menjawab mungkin, jadi sama-sama diskusi deh. Jadi kenapa untuk sabar Bu nggih. Jadi untuk penyakit ini kenapa kok banyak yang berasal dari Afrika? Yang pertama karena memang habit atau kebiasaan dari orang-orang di Afrika sana, terutama terkait kebersihan diri, kebersihan lingkungan itu sangat kurang sekali.
Jadi misal pun mohon maaf misalnya buang air besar, tidak semuanya itu di air yang mengalir. Terkadang lebih sering dilakukan di kalau Bapak Ibu pernah lihat anjing atau kucing buang kotoran, ada yang banyak seperti itu. Kemudian yang namanya iklim, yang namanya Indonesia itu kan dilewati garis khatulistiwa. Jadi iklimnya kalau tidak panas ya dingin, atau musim panas musim hujan. Tapi kalau misalnya di Afrika sana musim panasnya itu berkepanjangan. Kalau misalnya musim musim hujan pun banjir di beberapa daerah. Artinya iklim itu sangat ekstrim di sana. Kalau misalnya panas sekali, kalau misalnya hujannya deras sekali. Dan itu sangat berpotensi dalam peluang terjadinya penyakit. Nah, yang ketiga, karena pola hidup, kemudian lingkungan yang seperti itu, ditambah lagi yang namanya biosecurity, kebersihan lingkungan, kebersihan kandang, itu tidak dijaga dengan baik di Afrika sana. Alhasil, penyakit-penyakit itu muncul di sana, Pak. Seperti yang jelaskan tadi, yang namanya penyakit itu akan selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contoh niki yang sambung di penyakit monkeypox. Niki bukan monkey atau monyet, niki anak. Ini terjangkit dari virus atau penyakit dari monkeypox. Kenapa kok namanya monkeypox? Karena awalnya adalah cacar yang berasal dari monyet. Tapi seiring berjalannya waktu, awalnya dulu 5 atau 10 tahun yang lalu ini hanya menjangkit atau menular di monyet saja. Tapi pada 5 tahun terakhir, bahkan per bulan ini awal, Badan Kesehatan Dunia, Kesehatan Manusia Dunia, ini sudah menetapkan untuk penyakit monkeypox ini menjadi suatu hal yang harus diwaspadai masyarakat seluruh dunia. Kalau statusnya mungkin mirip seperti COVID-19 di awal-awal dulu. Cuma yang namanya pemerintahan niki ampura, karena memang kalau misalnya penyakit niki langsung diinformasikan ke masyarakat, resikonya adalah masyarakat panik. Jadi boleh dilakukan informasi, tapi caranya seperti saat ini. Jadi memperkenalkan niki wonten penyakit, jangan sampai penyakit ini bisa menular ke manusia di Indonesia, khususnya di Bali. Jadi yang namanya kebersihan, baik itu terutama mandi, tiang yakin kalau Bapak Ibu setiap hari di sini mandi. Sehari mandi berapa kali Bapak Ibu? Ada 2, ada yang 3. Kalau misalnya di Afrika sana, mandi kalau misalnya ada air. Kalau misalnya nggak ada air, nggak mandi. Karena iklim yang berbeda dengan negara kita. Kemudian yang kedua ada terkait penyakit kuku dan mulut. Niki dari dinas sudah memberikan vaksinasi, sudah keliling. Cuma untuk ASF niki memang untuk sejauh ini vaksinnya sudah ada Bapak Ibu. Cuma untuk vaksinnya sendiri sedang dalam masa uji dan percobaan. Sejauh ini untuk update-nya, vaksinasi ini sudah terbukti berhasil. Niki wonten profesor dari UNUD sudah melakukan penelitian terkait vaksin ASF di Bali. Sekarang posisinya di Bangli. Ini terbukti vaksin tersebut sudah bisa mencegah yang namanya ASF. Kalaupun babi tersebut sudah divaksin ASF, ternyata masih kena ASF, babi tersebut kemungkinan untuk sembuhnya lebih besar daripada babi yang tidak divaksin ASF. Babi yang tidak divaksin ASF kemudian kena ASF, yang harus dilakukan adalah memisahkannya. Ada babi 5 nih, yang kena 1, mati 1. Babinya harus dipisah. Yang keempat atau yang sisanya harus dilakukan steril, dibersihkan, entah itu dimandikan atau disemprot desinfektan di kandang-kandangnya dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau misalnya babi yang mati tersebut tidak dipisah, 4-4-nya tinggal nunggu waktu, nggak nyampe 1 minggu Bapak Ibu, 2, 3 atau 4 hari babi 4 itu akan mati kalau tidak dilakukan vaksinasi ASF. Jadi sejauh ini memang yang dilakukan terkait ASF adalah biosecurity. Jadi keluar masuk manusia, kemudian kendaraan,
apapun yang keluar masuk kandang harus dilakukan desinfeksi. Kemudian kalau obat-obatannya ini sebenarnya bukan untuk obat ASF, tapi obat-obatnya itu untuk mencegah penyakit lain yang masuk, Bapak. Jadi misalnya yang namanya ASF ini pasti menurunkan sistem kekebalan tubuh. Entah itu babinya nggak mau makan, babinya lemas. Kalau misalnya nggak mau makan, lemas, penyakit lain mudah masuk apa tidak, Bapak Ibu? Mudah masuk. Jadi obat-obatan yang diberikan adalah obat yang mensupport agar babinya itu mau makan, misalnya dikasih suplemen atau dikasih antibiotik dan sebagainya. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar agen yang lainnya seperti bakteri, kemudian parasit atau cacing, kemudian jamur ini tidak masuk. Kalau misalnya masuk, ya tinggal nunggu eksekusinya saja. Jadi sudah tidak ada harapan untuk diselamatkan. Nah, kemudian cacar monyet, bagaimana cara untuk mencegahnya? Kembali lagi ke biosecurity. Jadi yang namanya kebersihan diri, kebersihan hewan, kebersihan lingkungan rumah, lingkungan kandang itu sangat penting untuk dilakukan. Karena yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian untuk desinfeksi. Untuk mereknya, biasanya Bapak Ibu di sini menggunakan merek apa kalau bersihkan kamar mandi? Atau toilet misalnya? Wipol termasuk. Ada lagi merek lainnya? Ya? Fixal bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Ya? Harpic ya, itu juga bisa. Artinya itu bahan-bahan pembersih lantai kamar mandi itu kalau Bapak Ibu tahu, pernah nggak bahan pembersih kamar mandi digunakan untuk ngepel kamar tidur? Karena baunya. Nah, bau tersebut diakibatkan oleh zat kimia yang ada di dalam pembersih kamar mandi yang terbukti ampuh untuk membersihkan agen penyakit yang ada. Bayangkan kalau udah di kamar mandi yang sudah kotor, menguning atau menghitam mungkin Bapak Ibu jadi kotor sekali di kamar mandi, disiram Fixal atau Wipol, tunggu 1 menit 2 menit, terus disikat, rontok langsung. Itu noda-noda. Seperti mungkin Dika, Pak Dika untuk jawabannya. Siksanya. Baik, untuk para peserta apakah ada pertanyaan lagi yang perlu disampaikan kepada narasumber kita? Mungkin dari ibu-ibunya? Ya? Dari teman-teman mahasiswanya. Oke, terima kasih dok atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, mungkin bisa ke sel PPT tentang yang penyakit-penyakit hewan tadi. Oke, jadi di sini tadi dokter bilang ini adalah beberapa jenis penyakit yang ada pada hewan ternak. Mungkin saya ingin membahas tentang penyakit yang penyakit yang ada pada sapi yang putingnya itu besar sebelah. Jadi tadi dokter membahas ketika hewan tersebut terkena penyakit seperti itu, mungkin alangkah baiknya langsung disampaikan ke dokter hewan. Apabila di sebuah dok, ada ya dok, ada cara untuk mencegahnya terlebih dahulu seperti itu. Mungkin itu saja dok. Dengan dek siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Lawrence dok. Luar
dari Fakultas Pariwisata. Asli mana di Paris? Jolo. Labuan Bajo. Iya. Kayak siapa ya? Kayak komedian sama yang bisa nyanyi nggak sih? Saya si dok kayaknya. Oh iya. Oke. Bisa nyanyi gak nih? Suaranya enak nih. Oke. Nanti setelah ini mungkin mau nyanyi. Nah, oke. Jadi pertanyaan bagus. Ini penyakitnya adalah peradangan pada ambing. Ya, pada ambing penghasil susu. Nama penyakitnya adalah mastitis. Ya. Penyakit mastitis ini sangat berpotensi untuk merugikan bagi peternak yang berfokus pada pembibitan. Karena apa? Karena misalnya Bapak Ibu atau adik-adik sekalian misalnya ke depan ingin beternak terkait hewan pembibitan, baik itu sapi, baik itu babi, yang mamalia, kalau misalnya ayam tidak. Oke, jadi hewan yang mengalami mastitis atau peradangan pada ambing susunya itu berpotensi tidak menghasilkan susu yang berkualitas baik. Susunya mungkin keluar, tapi kualitasnya buruk sekali. Kalau kualitasnya buruk sekali, maka anak-anak dari hewan itu yang menyusu pada induk yang sedang mastitis atau peradangan ambing, nutrisinya akan terganggu. Kalau misalnya nutrisinya terganggu, maka pertumbuhannya akan terhambat. Kalau pertumbuhannya terhambat, ya ukurannya kecil, beratnya tidak sesuai, maka harga jualnya jatuh, turun. Jadi sebenarnya niki tidak hanya di hewan, tapi di manusia, khususnya di ibu-ibu yang menyusui. Niki peradangan ambing niki juga bisa terjadi kalau misalnya terjadinya infeksi. Nah, kalau pada hewan baik itu sapi maupun babi, ini infeksi disebabkan oleh bakteri. Bakteri misalnya sapi atau babi tersebut duduk atau tiduran di alas kandang yang kotor. Nah, dari alas kandang yang kotor itu nanti kotorannya akan menempel di ambingnya atau bahkan di puting susunya. Dan itu nanti dari kotoran tersebut pasti mengandung bakteri yang nantinya bisa masuk ke ambing penghasil susu. Kalau misalnya bakterinya sudah masuk ke ambing penghasil susunya, ini akan merusak jaringan penghasil susunya, sehingga produksi susu selain kualitasnya buruk, keluarnya juga tidak maksimal. Jadi yang harusnya misalnya sapi keluarnya 1 liter, ternyata yang keluar hanya 200 mili. Kalau misalnya gejala klinisnya atau ciri-cirinya, selain untuk ambingnya atau putingnya besarnya berbeda, ini juga bisa dilihat dari susu yang dihasilkan. Jadi susu yang dihasilkan biasanya tidak berwarna seperti putih susu, tapi bercampur darah, atau bahkan warna susunya putih tapi kecoklatan, mungkin rasa coklat gitu nih. Dan artinya susu yang tidak berkualitas, kembali lagi, akan menghasilkan anakan yang tidak berkualitas pula. Dan ini efeknya adalah lebih ke ekonomi juga. Kalau misalnya selain di ekonomi, di anak sapi atau anakan babi yang tidak sehat, nutrisinya kurang, penyakit juga gampang masuk. Itu ya. Itu. Orang nyanyi. Ini lagunya Komang juga. Lagi ASF. Lu. Baik, untuk sekali lagi, apakah ada pertanyaan lanjutan dari para peserta? Baik, dicukupkan mungkin dokter. Baik, itulah tadi sesi pemaparan materi serta sesi diskusi yang telah kita lalui. Saya sendiri berterima kasih kepada para peserta karena telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa tadi,
dan dokter. Terima kasih atas jawaban yang diberikan, tentunya juga dengan materi-materi yang telah disampaikan. Mungkin sebelum saya menutup sesi pada hari ini, mungkin izin untuk dokter memberikan sedikit closing statement. Dipersilakan. Ya, jadi terkait yang namanya biosecurity ini gini Bapak Ibu, memang ini lebih fokus ke yang namanya pencegahan. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Ya. Pencegahan itu tidak harus dilakukan secara atau menggunakan hal yang mahal, hal yang bagus. Tapi di lingkungan sekitar kita, di bahan-bahan sekitar kita itu juga bisa digunakan sebagai pendesinfeksi atau pembersih dari lingkungan kandang. Oke. Jadi pentingnya yang namanya biosecurity, selain Bapak Ibu mengamankan hewan-hewannya, mengamankan manusianya, mengamankan lingkungannya, Bapak Ibu juga secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi atau berperan dalam usaha swasembada pangan di Indonesia. Oke, dengan cara apa? Oke, dengan cara menghasilkan bahan makanan berupa protein hewani, baik itu dari babi, dari sapi, dari ayam, atau dari hewan-hewan lain. Jadi di momen yang bertepatan di bulan Agustus ini, semoga ini menjadi penyemangat untuk kita semuanya, sama-sama belajar, sama-sama memiliki peran untuk tidak hanya diri sendiri, tidak hanya peternakan sendiri, tapi untuk orang-orang banyak, untuk lingkungan dan untuk negara kita. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Romi atas closing statement yang sangat luar biasa tadi. Untuk selanjutnya mungkin izin saya menyampaikan sedikit kesimpulan dari hasil pemaparan materi. Baik, kesimpulannya adalah biosecurity merupakan serangkaian langkah dan tindakan untuk mencegah, mengendalikan, dan mengurangi resiko bahaya biologis yang dapat mempengaruhi manusia, hewan, dan lingkungan. Di sini biosecurity penting dalam melindungi kesehatan global melalui manajemen risiko penyakit, di mana tanggung jawab biosecurity terbagi pada tingkat nasional atau internasional, wilayah, dan lokasi, dengan masing-masing pihak bertanggung jawab atas implementasinya. Kemudian ada pun ruang lingkupnya meliputi keamanan pangan, kemudian zoonosis, agen penyakit, dan host. Di sini ada pun langkah praktis dalam penerapan biosecurity mencakup izin usaha, pemahaman tanda penyakit, manajemen peternakan, identifikasi ternak, rencana biosecurity, serta pengelolaan arus keluar dan masuk di peternakan tersebut. Baik, mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil pemaparan materi dari narasumber kita. Untuk itu saya sekali lagi berterima kasih kepada Dr. Romi atas waktu dan kesediaannya. Untuk agenda selanjutnya saya berikan kepada MC. Terima kasih. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dr. Romi atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan plakat sebagai bentuk penghargaan kepada narasumber kita. Kepada Dr. Romi dipersilakan untuk maju ke tengah panggung, dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Baik, sekarang kita akan melakukan dokumentasi bersama. Dokumentasi akan saya pandu dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Dr. Romi yang telah berkenan menjadi pembicara kita pada hari ini. Untuk Dr. Romi dipersilakan untuk kembali ke tempat. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari moderator kita pada hari ini. Kepada Gus Dewi Puspita Dewi, saya persilakan. Baik, demikianlah tadi sesi pemaparan materi oleh narasumber hebat kita pada kegiatan sosialisasi penerapan biosecurity pada kandang untuk mencegah penyakit pada hewan ternak. Saya berterima kasih kepada narasumber dan peserta serta undangan yang telah hadir pada acara hari ini.
Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menjadi moderator pada siang hari ini. Kemudian saya juga memohon maaf jika ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan yang dilakukan selama pemaparan materi pada hari ini. Dengan begitu saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Gus Dayu Puspita Dewi yang telah berkenan menjadi moderator kita pada hari ini. Untuk Gus Dayu Puspita Dewi dipersilakan untuk kembali ke tempat. Demikianlah rangkaian kegiatan sosialisasi penerapan biosecurity pada kandang untuk mencegah penyakit pada hewan ternak. Saya mewakili seluruh panitia KKN PPM UNUD periode 29 tahun 2024 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu dalam menyukseskan kegiatan ini. Kami mohon maaf apabila terdapat tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan selama kegiatan berlangsung. Saya, Ibu Steiti Prenita, selaku MC pamit undur diri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, mohon izin kepada Bapak Ibu peserta, kami ingin melakukan sesi dokumentasi kembali. Untuk teman-teman yang bertugas dipersilakan untuk Bapak Ibu silakan berdiri, dimohon untuk berdiri dan dokumentasi akan saya pandu. Baik, untuk sesi dokumentasi bersama akan saya pandu. Dokumentasi akan diambil dalam 3, 2, 1. Sekali lagi dalam 3, 2, 1. Sudah? Baik, terima kasih Bapak Ibu.